Assalamualaikum Beshem Yahushua Hamashiach. Sahabat Shalom, Marahiyakoti, sesuai dengan janji saya, kita kembali ya membahas dari Kason, pasal yang keempat ya. Sekarang udah sampai pasal keempat. Secara khusus kita dari ayat yang ke-7 hingga ke-8. Makhluk yang pertama serupa singa, yang kedua serupa lembu, yang ketiga memiliki muka seperti manusia, dan makhluk yang keempat serupa Raja Wali yang sedang terbang. Empat makhluk itu masing-masing memiliki 6 sayap di tubuhnya, di sekeliling dan di dalam tubuhnya penuh dengan mata. Siang malam mereka berhenti berkata, Kados, Kados, Yahweh Elohim, Sebaot, penguasa semesta yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu memberi kemuliaan dan hormat ucapan syukur pada yang duduk di takhta, tersungkurlah ke-24 tua-tua di hadapannya, sujud menyembah dan melemparkan mahkota-mahkota di hadapan sambil berkata, Ya Yahweh, Engkaulah yang layak menerima kemuliaan, hormat dan kuasa. Kau menciptakan segala sesuatu oleh kehendak-Mu yang ada dan yang telah diciptakan. Sudah banyak ya yang menafsir, yang membahas, menerjemahkan tentang lembu, tentang Raja Wali, tentang muka manusia segala rupa ini apa. Tapi yang jelas memang ya inilah keruk dan 24 tua-tua itu pelajarannya begini. Mereka ini makhluk yang sakti. Mereka ini artinya gini, mereka ini adalah makhluk-makhluk cahaya. Mereka malak-malak, keruk, tingkatnya tinggi. Tetapi dikatakan apa? Setiap kali menghadap Yahweh Elohim, mereka melemparkan mahkota, keter. Mereka memberikan hormat, sujud. Artinya gini loh, malak itu sesungguhnya makhluk-makhluk yang sangat sakti ya, yang holy. Tetapi mereka memberikan pelajaran. Posisi semakin tinggi kita tuh dibawa ya Yahweh Elohim naik. Harusnya itu prinsip tadi. Harusnya semakin nampak humility, kerendahan hati. Harusnya semakin menyadari bahwa kita ini semakin gak layak. Kenapa kok dikatakan sayapnya 6? Ada yang menutupi muka, menutupi kaki. Apa itu sebenarnya bicara tentang kerendahan hati, bicara tentang bahwa kita ini nggak pernah layak, unworthy. Tetapi oleh darah anak domba, Yeshua Hamashiach Adonai, kita dilayakkan. Kita terima heset. Yang dahulu budak, kita diangkat menjadi anak, putra dan putri dari Abinu Sebasamayim, dari Bapak Surgawi. Di mana Bapak Ibu Saudaraku, apabila kita mau jujur, kita belajar bahwa di sini kita diajar untuk memuji nama Yahweh kita, nama Yahweh Elohim dan Yeshua Hamashiach. Bahkan dari situ kita juga belajar bagaimana kita bersyukur dengan berkat-berkat yang ada. Dikatakan di sana, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, bukan makanan sebulan, bukan makanan setahun. Yang artinya apa? Berkat dari Yahweh Elohim itu dari hari ke hari. Tiap hari kasih karunia-Nya, kesetnya itu selalu baru. Bahkan dikatakan, ampunilah dosa kami seperti kami ampuni yang bersalah kepada kami. Ini berkata apa? Berkata bahwa karena kita tidak ada satupun yang sempurna, hanya Yahweh Elohim yang benar, maka marilah kita mengampuni yang menyakiti hati kita, mungkin pasangan kita, mungkin rekan kerja kita, mungkin anak-anak kita, atau siapapun kita mengampuni. Ketika kita ini manusia, ketika kita sukses, ketika setelah karir kita oke, keluarga rumah tangga kita harmonis, kemudian mungkin pelayanan kita juga ini, tapi kita lupa untuk mengembalikan segala hormat kemuliaan itu bagi Dia. Berapa banyak kalau kita mau jujur, kita mau refleksi, sebenarnya apa sih yang kita kejar dalam kehidupan ini? Ayo coba, apa tujuan hidup kita? Sekedar aktualisasi diri, sekedar mencari kenikmatan, atau benar-benar hidup kita ini bahwa kita menyadari kita anugerah, kita ini nggak layak. Yang layak terima pujian, penghormatan, keagungan itu ya Yahweh Elohim. Bahwa prestasi kalau kita mampu, kita bisa, itu cuma dititipkan. Itu cuma karena Dia memberikan kita jatah.
kapasitas untuk menikmati berkat itu. Mungkin ini renungan yang cukup singkat, tetapi tentang kerendahan hati, tentang sikap kita untuk selalu menyadari bahwa kita tuh jauh daripada kesempurnaan, daripada standarnya, yang membuat kita selalu humble. Mempersiapkan diri, kita tidak membiarkan dunia itu menjadi milik kita. Jadi di sini kita sementara. Nah, dikatakan begini. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, Wahyu 19 ayat 7 dan ayat 8. Maka kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jadi bagaimana supaya punya minyak cadangan, supaya terus ada pengurapan Tuhan, supaya terus artinya itu kita siap sedia, Tuhan datang kapanpun kita selalu ada, yaitu pakaian kekudusan, hidup kudus, menjaga hidup dengan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya umat Tuhan. Artinya gini, artinya hamba Tuhan pun tuh bisa jatuh. Bisa jatuh. Contoh di Alkitab ya, kita Raja Saul akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya kan, akhirnya keendor dengan peramal dan harus mati di medan perang. Bahkan ada lagi cerita Simson. Di hari terakhir Simson justru akhirnya dicungkil matanya, menjadi buta, menjadi budak Filistin dan harus menggiling. Ini dicuri oleh dunia. Ini artinya tidak setia sampai akhir, kehilangan jubah kekudusan. Mudah untuk diterapkan. Sahabat Shalom, kiranya ini boleh menjadi refleksi bersama bagi kita. Apakah kita sudah benar-benar memiliki hati hamba ini, selalu berkata rendah hati, bahwa kemuliaan, keagungan, penghormatan itu semata hanya miliknya Yahweh Elohim.